Cek, cek, satu, dua, tiga, cek. Oke, mungkin kita mulai aja ya tanpa ada visual dulu, nggak apa-apa. Karena kita akan lebih fokus ke grafik atau ke penjelasan mungkin nanti atau penggambaran yang akan divisualisasikan dengan pengisi acara yang malam ini kita akan isi materinya itu adalah dari Coach Widi ya. Mungkin boleh dimulai untuk lebih mengefisienkan waktu biar lebih efektif mungkin ya. Iya, karena ini juga mohon maaf teman-teman, Kita ada ada gangguan trouble teknis. ya, ada trouble. Saya sama Coach Vincent juga ada gangguan, jadi boleh mungkin Master Widi ya, biar lebih efektif. Oke, boleh, boleh. Siap, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin, Tentunya Amin. berjumpa kembali ya setelah sekian lama mungkin liburan lebaran ya. Tentunya teman-teman dan sebelumnya kita keluarga semuanya baik dari tim edukasi maupun seluruh jajaran di Dimex ya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri juga ya tentunya teman-teman. Dan ya kita akan mulai aktif kembali tentunya untuk sharing dan tentunya kita bisa berbagi ilmu seperti biasanya ya tentunya. Dan seperti biasa di kesempatan webinar ya, webinar malam ini kita akan bahas beberapa materi dan khususnya tentunya kita akan bahas juga outlook seputar atau analisis dari perkembangan market untuk hari ini ya. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu juga ada yang baru gabung juga ya tentunya di keluarga besar di Dimex selama bergabung, selama uh, belajar ya, tentunya selama belajar sama teman-teman member eksekutif kelas di Dimex Education Center. Nah, sesuai mungkin dengan judul materi dari webinar malam ini yaitu how to be a professional trader ya. Dan ada gambarnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah ada tuh udah muncul ya Coach Vincent. Wah, saya masih trouble nih. Tentunya Tampan yang berani. tadi apa ya lupa lagi. Oh, ya terkait dengan judul webinar malam ini memang cukup lumayan berat ya. Bagaimana cara kita menjadi profesional trader? Amin. Biasa ya tentunya. Dan mungkin khusus dari saya pribadi ya tentunya di sini saya masih belajar juga dan ada dua pendamping dan tentunya ini merupakan guru saya juga ya tentunya yaitu Coach Vincent dan juga Mas Syam itu merupakan salah satu guru saya mungkin lebih istilahnya ya lebih berpengalaman lah tentunya ya dan di sini juga saya masih belajar dari beliau tentunya. Nah, tetapi mungkin teman-teman sambil mempersingkat waktu juga ya. Nah, itu Mas Syam udah muncul tuh. Tapi itunya PBK ya. PBK ininya. Oke, mohon maaf Kemarin. ya sambil sambil setting-setting juga sambil Tapi keren sih. Coach Master keren serius. Rambutnya jadi warna putih, bajunya jadi warna putih tuh. Keren. Ya. Dan tentunya sambil kita setting-setting juga ya. Mungkin sebagian teman-teman boleh dong sapa-sapa dulu nih dari mana aja teman-teman Bapak Ibu yang udah hadir dan udah standby atau mungkin ada
pertanyaan-pertanyaan yang memang belum paham dan pengen ditanyakan, boleh langsung tanyakan aja di Q&A ya, atau di kolom chat boleh. Atau ini nggak bisa ini ya, nggak bisa open mic ya kayaknya. Attendance-nya nggak bisa open mic ya. Sama host. Oh gitu. Oke, oke. Oke, tapi cukup banyak ya. Betul. Alhamdulillah tentunya teman-teman Setelah sekian luar lama biasa. juga ya. Itu luar biasa banget antusiasnya ya. Banyak sekali di sini yang udah hadir. Tidak bosen ya tentunya. Dan jangan bosen-bosen gitu teman-teman. Dan tetap semangat juga ya Tetap pastinya semangat tuh. juga tentunya. Dengan semua proses tradingnya tuh. Betul, setuju banget gitu ya. Karena memang cukup luar biasa ya untuk perkembangan dari market hari ini memang cukup agak lumayan agak membingungkan ya kan, tetapi tentunya kita harus benar-benar tetap bersemangat untuk mencari pundi-pundi dolar ya, pundi-pundi dolar, bukan pundi-pundi rupiah lagi kalau di trading, udah pundi-pundi dolar ya. Nah, sebenarnya sih di sini karena mungkin masih awal-awal juga ya, tentunya teman-teman kita berjumpa lagi. Mungkin nggak akan terlalu banyak ke materi dan intinya mungkin kita akan sharing santai aja dan sharing diskusi. Jadi kita di sini lebih ke open discuss aja teman-teman. Jadi boleh ya silakan mulai dari sekarang teman-teman, ada yang mau bertanya, ada yang mau konsultasi, ada yang mau request analisa, boleh ya teman-teman, silakan langsung chat aja di kolom Q&A-nya ya. Atau bisa tolong bantu di komen dulu apakah suara kita udah jelas, visualnya udah jelas, audionya udah jelas, bisa tolong dibantu di komen dulu ya. Barangkali mungkin suaranya kurang jelas atau mungkin visualnya juga kurang jelas, bisa tolong dibantu di komen. Ini kita lihat Q&A-nya di mana ya? Kok hilang? Oh ini Q&A. Oh belum ada nih, belum ada open question ya. Ada Boleh. tuh, ada Bapak Rizka Pratama raise hand, mungkin Oh, mau beliau tanyakan ya. nah boleh Bapak Silakan Rizka. Pak. Ya, betul. Atau Oke mungkin ya, yang pastinya kalau kita lihat dari karena sebelum ke materi ya, sebelum ke materi kalau kita lihat dari malam hari ini itu tuh ada berita ya. nah, Malam hari ini 19.30 ada berita. Boleh kita bahas dulu di situ sebelum ke materinya. Jadi bentar ya. Nah ya, kalau misalnya di grup tadi ya, kalau misalnya di grup apa namanya, yang di grup ya itu sudah ngasih analisa SAU ini turunannya ke 92 dulu ya. Saya tadi analisa pendek itu masih berlaku teman-teman ya. Jadi untuk melihat apa, untuk menganalisa newsnya, nah ini udah tampil ya. Jadi untuk beritanya tadi saya udah sebelumnya ya, sebelum ke ini tuh ada dua map yang saya berikan tuh adalah tadi GJ ya, satu GJ satu SAU. Untuk GJ sudah sesuai, sudah running ya, untuk GJ sudah running. Yang pastinya tuh kalau GJ sih nah ya, untuk GJ pandangannya adalah di sini ada cukup kuat ya, resisten cukup kuat, dan ini triple top 1 2 3 ini menjadi cukup kuat banget resistennya ya, dimana ini juga ada pantauan dari sini ya, dari sini 1 2 3, dan harusnya sih ini tuh ada bearish engulfing ya
pola ini bridging engulfing 1, 2 ini bridging engulfing. Seharusnya ketika ada pola ini maka GJ aturannya adalah cukup kuat untuk turun ya. Cuman kenapa GJ menahan untuk turunnya? Nggak seagresif seperti EJ ya. UJ dan EJ apa namanya? UJ dan EJ itu benar-benar agresif turunnya ya. Nah, salah kan? Tapi kalau GJ dia benar-benar pelan ya. Ini karena GU-nya ternyata GU terbang ya. GU-nya terbang lagi. Jadi nggak secepat nggak secepat UJ gitu. Tapi analisis saya masih turun untuk jangka panjangnya. Baik kita lihat dari D1. Bentar ini koneksi agak lemot juga. Ya. Nah, ya. Kalau kita lihat untuk D1 nih, untuk D1 tuh kita lihat dulu. Ini udah lumayan ya. Nih, naikannya udah cukup tinggi. Ya. Ini high terakhir. Kalau kita lihat di sini tuh, ini juga selain ada ini ya. Ini ada resistance juga di sini. Nah, ini patokannya dari sini. Gitu. Jadi ini yang membuat saya yakin bahwa ini di sini dia turun ya. Ini dia turun banget dari sini. Ya, lalu dia itu naik ke sini ya. Nah, ini kan dia begini ya. Ke sini dulu. Baru dia turun. Nah, dia baru naik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini nanti dia gagal terus membuat high baru ya. Membuat high baru. Harusnya sih ini bisa gerak ke sini lagi ya. 163 minimalnya tuh. Untuk si GJ. Ya. Untuk GJ besok ada beritanya ya. Besok dari Jepang baru ada berita tentang report ekonominya. Biasanya itu jam 10 ya. Jam 10 pagi atau enggak jam setengah 10 pagi ya. Berita Jepang. Jadi waspada aja besok jam setengah 10 pagi. Takutnya ada jam setengah 10 ya. Dari jam setengah 10 pagi sampai jam 10 atau bahkan jam 11 malam. 11 malam. 11 siang ya. Itu ada berita fundamental dari Jepang yang tentatif gitu. Jadi ciri khas Jepang ini adalah tidak memberikan data forecast ya dan tidak memberikan data tepat apa waktunya rilis gitu. Jadi tentatif, sebenarnya tentatif. Tapi kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya ini udah kelihatan harusnya ada penurunan ya dari Jepang harusnya. Cuman ya kita nggak tahu lagi kalau misalnya Jepang mau makan lagi mata uangnya, berarti nanti gajinya dia terbang dan uji juga terbang. Kalau uji terbang harus selalu turun gitu ya. Itu untuk GJ. Ya, jadi untuk GJ pergerakan besarnya adalah besok, kemungkinan besarnya adalah besok. Ya. Kalau untuk SAU, ya SAU malam hari ini kan ada berita ya, ada beritanya advance GDP ya. Dulu. Ya. Ada beritanya advance GDP, terus domestic product dan apa namanya unemployment claims ya. Jadi ini adalah gajiannya pengangguran ya. Diprediksi meningkat. Ya. GDP plus index juga ini menurun diprediksinya. Jadi sebetulnya kalau data fundamental lagi-lagi diprediksinya untuk USD itu negatif ya. Untuk USD itu negatif. Nah, untuk jam 9 malamnya adalah sama ya, negatif juga untuk 9 malamnya itu. Jadi kalau untuk SAU kemungkinan besarnya kalau sesuai analisa saya adalah seperti ini ya. Tadi ke 92. 92 nah di sini. Nah, begini ya tadi itu saya analisa dari sini baru ke atas lagi. Nah, ini ya. Curiganya begini curiganya. Curiganya sih begini ke 92 dulu, udah gitu baru dia naik ke atas. Ya, ini untuk SAU. Sedangkan data SAU tuh kenapa salah satunya cukup panjang ya? Karena satunya cukup panjang loh ya, dari hari sini. Ya, dari sini sampai begitu hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari dia satu ya. 9 hari dia satu di kotak ini nih. Ya. Kalau saya kotakin di sini nih. Nah ini menjadi ada satu ya. Jadi saunya lumayan banget kan. Gitu. Ini menjadi ada satu ya. Jadi ya kenapa satu ya, karena saya menunggu data pentingnya adalah minggu depan ya. Minggu depan hari Kamis pagi hari ada data non farm payroll, apa non farm payroll. Besok kok minggu depan tuh ada data FOMC ya. Ada FOMC, ada non farm payroll. Jadi cukup luar biasa banget untuk minggu depan beritanya. Jadi sehingga kemungkinan besarnya pasar lebih menunggu data besar dibandingkan untuk entry di akhir menjelang penutupan market bulanan gitu. Nah, untuk analisanya masih sama, ya kalau misalkan bulanannya masih di bawah 2000, berarti gold bisa terkoreksi ke bawah lumayan ya, sampai 1960, 1950 bisa aja. Tapi kalau misalkan goldnya tembus kelas bulanannya di atas 2000, maka siap-siap untuk membuat setup double top di sini. Ya, ini kan membuat setup double topnya di sini nih. Nah, ya. Jadi kalau saya di atas 2000, kemungkinan besarnya sih, jadi begini ya. Sinilah gampangnya ke sini. Meskipun banyak cobaan nanti itu pasti banyak cobaan, cuman ujung-ujungnya dari sini, jadi mau setup double top gitu. Itu kalau di atas 2000 bulanannya ya. Tapi kalau di bawah 2000 bulanannya, maka kemungkinan besarnya gold akan langsung turun. Itu sih ya. Di data hari ini negatif lagi ya untuk SAU. Analisa saya masih sama, dia turun ke 92 ya. Tapi kalau yang punya sell ya, yang punya sell nih, kalau yang punya sell tadi yang saya tadi kasih analisa ya, analisa di grup, sell yang gambar panah itu boleh diamanin dulu kalau misalkan sekiranya sudah cukup ya, untuk menghindari dari volatilitasnya dari berita nanti jam 19.30 sampai jam 21 gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk berikutnya bisa lanjut ke materi ya. Aduh, itu boleh lanjut Mas Widi. Oke. Cek. Oke. Alhamdulillah ya, bagus banget tadi terkait dengan analisisnya untuk di eksekusi dan lainnya. Tentunya luar biasa banget. Tadi terima kasih untuk Vincent ya, yang sudah outlooknya eksekusi, dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya pribadi. Mohon izin untuk share screen. Ya, dan hasil kurang lebih sama ya, tentunya terkait outlook untuk gold saat ini memang masih terlihat untuk tulisnya, karena kalau misalkan kita perhatikan dari market structure-nya, dia membentuk beberapa swing high dan swing low yang memang meninggi. Kalau misalkan kita perhatikan ini swing high dan swing low, sorry, dan kayak gini, ini terlalu ini ya, misalkan terus biar gampang dan mudah dimengerti, ini saja seperti ini. Ini sumber yang pertama atau sumber yang paling renahnya, sumber yang tinggi ya. Di sini ada swing high yang pertama, di sini ada swing high yang kedua. Untuk zigzag seperti ini, curve-nya menuju arah atas, atas. Kemungkinan kalau misalnya kita bisa ukur, mungkin bisa menggunakan Fibonacci ekspansinya, tidak lain lebih ya, sini. Jadi ketika bijinya arah ketemu, mungkin target utamanya
ya yang sini tadi udah mulai pesan itu udah mau pesan untuk sebenarnya di 2003-an ya. Nah, cukup mungkin kemungkinan besarnya dia masih bisa mengejar menuju 2016 2016 di sini atau bahkan dia bisa sampai ke target peak resistance targetnya 2030 bisa atau mungkin menjadi personal developer juga bisa. Jadi bisa dia bikin double top, setuju juga ya, double top mungkin di sini itu bentuknya seperti itu. Nah, tapi mungkin boleh boleh. Tetapi mungkin ya ini bisa jadi pijakan dahulu, mungkin bisa menggunakan fibonacci retracement yang seperti biasa, dan kita berharap mungkin di level 961.8 ya gitu. Dan pas banget ya langsung mungkin di area cek cek kok dicabut pak ya oh dicabut oh cek 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 1 2 3 cek ini cek oke sip cek. Nah kita lanjut mungkin, dan skenario-nya ya sama ya, sama persis banget tadi dengan outlook atau mungkin profit saya kurang lebih seperti ini untuk analisis dari XYUSD. Ditambah lagi mungkin fundamentalnya memang tadi untuk GDP ya di Amerika memang masih terbilang atau diprediksi jelek ya, kayak gitu. Ini mungkin outlook dari saya sih sederhana ya. Ya, tadi nggak terlalu memperhatikan banyak pair juga, jadi mungkin ya seperti inilah untuk outlook dari XOUSD-nya. Tapi tentunya tetap disclaimer juga ya, tentunya teman-teman, karena analisa bersifat prediktif, jadi bisa saja ya di luar prediksi ini atau skenario ini. Itu ya mungkin untuk outlook-nya. Dan mungkin sebentar lagi juga di sini akan ada rilis news tadi ya, news GDP. Mungkin secara rinci analisis fundamentalnya kita bisa serahkan ke Master Syam ya, secara garis besarnya untuk diperjelas lagi. Boleh, Master Syam? Halo. Apa ini teh? Sampai mana? Teknikalnya udah ya. Tadi juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan market juga udah dijelaskan, dan untuk mappingnya juga sebenarnya udah cukup jelas. Saya juga mau menjawab lagi yang tadi pagi ya. Tadi pagi juga masih ada yang teman-teman ternyata masih kebingungan menentukan ini ada momen roll 3 candle atau enggak nih. Untuk hari ini tuh nggak ada ya. Takutnya tadi ada yang salah hitung atau gimana. Karena tadi ada yang masih bertanya ini sell, enggak. Hari ini tuh nggak ada momen, makanya nggak saya share juga gitu. Terus menyambung yang tadi saya jelaskan di live YouTube, memang ada beberapa data fundamental yang memang akan atau bisa cukup berpengaruh dengan probabilitas yang lumayan tinggi atau cukup tinggi gitu, dan akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan market forex yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah ya data-data yang anomaly seperti yang udah apa sih rutin gitu kan, seperti sekarang itu ada tadi katanya Coach Vincent itu gaji pengangguran di Amerika, ya betul, karena di Amerika itu kan pengangguran itu juga dapat uang ya, tentu aja dengan SNK-nya ya, harus ada kalau nggak salah minimal S1 atau ya S1 kalau nggak salah, terus ada kartu, kalau di kita mah apa ya, kartu BPJS lah mungkin kalau di kita mah, atau apa itu, apapun itulah gitu, intinya ada SNK. Nah itu memang cukup berpengaruh, tapi untuk saat ini memang bahas materi temanya
Gimana nih? Ya intinya, tapi apapun itu saya jelaskan sedikit aja yang tentang yang tadi pagi. Ini ada dua data fundamental untuk malam ini. Gimana ini maksudnya? Ada dua data fundamental yang akan dirilis 2 menit lagi, 2 menit 1 detik, 1 menit 59 detik, 1 menit 57 detik, 56, sebentar lagi lah intinya ya, terus berubah. Ini akan dirilis, teman-teman bisa fokus dulu ke, kalau yang bukannya di laptop itu tinggal buka forexfactory.com, kalau misalkan yang menggunakan handphone atau smartphone itu bisa menggunakan handphone juga, tapi kalau berkendala membuka Forex Factory bisa menggunakan VPN, kalau yang nggak punya VPN buka di website lain seperti investing.com atau yang lainnya. Silakan teman-teman standby dulu karena ini high impact newsnya dua. Tuh, cek 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 Ada dua tuh. news. Cek cek Kenapa? cek Apa? Kenapa? cek 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 cek. Ada. Coba, Ada. coba ini. Cek 1 2. Ada Cek. masuk. Oi, halo. Ada masuk suaranya. Ada suaranya ada masuk. Cek. Udah. Ada. Oke. Teman-teman bisa fokus dulu ke Forex Factory-nya atau ke apa sih? Perilisan newsnya, karena ini cuma berapa detik lagi, kurang lebih 41, 40, 39, kurang dari 1 menit lagi dirilis newsnya. Perhatikan yang punya posisi, karena ini kemungkinan bisa cukup mengagetkan, walaupun bukan untuk penentu arah tren ya, karena seperti yang kita tahu untuk saat ini tuh data yang annually seperti ini, even itu adalah CPI, PPI, atau trim min CPI yang quarter per quarter, itu sebenarnya udah bukan variabel dari news yang memang bisa menggerakkan market forex secara besar gitu. Ini hanya memberikan respon atau dampak secara saat. Nah, teman-teman, ini sudah dirilis, silahkan dicek. Alhamdulillah ya, turun saunya sesuai harapan dan sesuai forecast. Tapi hati-hati, ini bukan untuk jangka panjang. Yang seharusnya kena TP udah biarin TP, tapi yang belum sempat kena TP harusnya udah kena sih harusnya. Karena ini ya kurang lebih seperti ini dampak dari news itu. Hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi perhatikan akunnya dulu. Saya nggak akan jelasin apa-apa dulu biar teman-teman lihat dulu posisinya masing-masing. Fokus dulu ke posisinya sampai mulai terlihat marketnya mulai tenang. Baru saya akan jelaskan lebih lanjut untuk ininya. Silakan ya teman-teman. Kalau ada yang panik atau ada yang punya posisi, silakan langsung bertanya atau ngobrol langsung biar kita coba kasih solusi. Tinggal raise hand aja. Oke, sekali lagi ini warning buat teman-teman. Perhatikan marketnya, perhatikan posisinya masing-masing. Saya akan jelasin dulu lebih jauh sebelum marketnya mulai agak tenang. Oh, temanya how to be a professional trader. Oke. Lupa saya sama tema malam ini. Tapi sebentar ya, saya akan panjang lebar dulu, bukan panjang lebar, nggak akan melanjutkan dulu sebelum marketnya terlihat tenang. Dan karena saya menjelaskan pun pasti teman-teman sekarang fokusnya sama grafik semua kebanyakan. Iya ya. Iya. Nanti Dan saya kita lihat ya di Tapi sesuai grafiknya sih. sesuai banget. Yang tadi kayak gini ya, semen 2 Iya. dulu, dari semen 2 ke sini sih. Tapi Dia langsung di nggak bawah. nyampe ya. dan di saat seperti ini satu saran saya, saran banget ya ini mah, Cepet banget ya. jangan greedy. Yang udah profit jangan nunggu pengen lebih. Kalau sekiranya udah tinggal sedikit lagi kena TP udah ambil gitu. Tapi kalau misalkan yang jauh ya mau nggak mau ya harus tungguin ya. Tapi dalam kondisi seperti ini jangan greedy, jangan gegabah, jangan ambil tindakan yang ekstrim karena itu berbahaya. Betul. Untuk kesehatan ya. Ya, sangat mengganggu kesehatan, lebih buruk daripada mie instan atau rokok ya. Sepakat sih. Dan mungkin sambil nunggu market tenang ya, dan ada yang bertanya nih dari Bapak David dari Dison. Tadi saya kira ODP di 1988, makanya saya OP di 1991. Sekarang masih ke floating, katanya. Oke. Mungkin ini terkait dari 3 candle. Kayaknya udah kejemput deh.
1988 ya. Kayaknya udah deh barusan pas agak turun kejemput tapi nyampe 1989 sih mentok ya. ya. Tapi pas banget nyampe di situ kayaknya. Iya ya. Ini marketnya masih agak agresif ya. Daripada saya menjelaskan tapi teman-temannya malah fokus ke grafik, lebih baik kita tunggu aja dulu 5 menitan lagi lah sampai marketnya benar-benar slow. Harusnya udah TP sih yang tadi ikut mapping di grup pun ya. Atau yang rule 3 candle nggak ada momen, tapi yang ikut mapping atau yang selnya ambil dikit-dikit harusnya udah TP. Sekali lagi jangan greedy teman-teman. Marketnya belum tentu lanjut terjun ke bawah. Sekalinya yang udah profit ambil. Jangan berharap selalu ideal, apalagi dalam kondisi seperti ini kita mengambil tindakan-tindakan yang ekstrim. Ya kita harus sayang dengan balance kita lah ya. Apapun target saya pengen ini bulan depan pengen beli itu pengen punya tanggungan apalah, lupakan itu semua di trading karena itu yang akan menjadi racun loh sebenarnya. Itu berbahaya, bukannya untung malah rugi nanti. Tapi ketika kita tradingnya di bawah santai, kita tradingnya nggak gerasa kerusuk, nggak terlalu ekstrim tindakan-tindakannya, insya Allah saya yakin hasilnya juga akan maksimal. Bukan menggurui, bukan kata orang, tapi kata saya sendiri yang ngalamin gitu. Saya pernah trading dikejar-kejar dan The ini collector. dan ini nyambung ke tema ya, how to be a professional trader. Nah, dan saya pernah trading dan dikejar-kejar beban. Itu jangan berharap deh bisa kekejar targetnya. Kalaupun kekejar itu laki, dan saya nggak menggantungkan harapan saya kepada keberuntungan. Yang saya lakukan itu ya saya berdoa dan saya melakukan hal yang terbaik, bukan menggantungkan kepada keberuntungan dan berharap market bergerak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu adalah hal yang paling berbahaya di market forex. Sekalipun kita profit, ya profitnya juga nggak membanggakan gitu, karena iya kalau profit, kalau enggak ludes, itu yang saya nggak mau gitu. Saya lebih semakin di situ semakin semakin aware terhadap hal-hal seperti ini, karena saya nggak mau ada teman-teman yang satu profit yang satu rugi gitu. Pengennya kita semuanya rata profit gitu, nggak sebagian. Oke, dan sepertinya market belum slow, tapi karena berhubung saya masih ada jadwal selepas jam 8 dan Coach Widi juga masih ada syuting ya untuk video klip. Kita masih gitu ya, kita masih ada aktivitas yang harus dilakukan, jadi nggak apa-apa lah ya. Cuman saya harap teman-teman mendengarkan apa yang saya tadi sampaikan, bukan mendikte atau bukan menyuruh memaksa teman-teman harus seperti ini seperti itu, enggak. Cuman memberikan arahan, apalagi menggurui tidak ya. Nah, ya, berhubungan dengan tema kita malam ini, how to be a professional trader forex ya lebih tepatnya itu. Karena trader kan banyak gitu. Kita kan di dunia PBK sebetulnya. Banyak teman-teman juga yang belum ngeh kalau dengar forex itu ya udah forex. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu variabel dari produk yang ada di perdagangan berjangka komoditi gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tapi next time. Cuman ketika kita berbicara gimana sih caranya menjadi seorang profesional trader, Bapak Ibu sebenarnya gini, mau itu trader, mau itu seorang koki atau seorang driver, seorang apalagi pilot gitu. Yang namanya profesional itu nggak bisa dibikin main-main gitu. Tapi bukan paksaan juga, nggak ada paksaan buat teman-teman untuk menjadi seorang profesional trader, nggak ada. Gitu. Dan nggak ada larangan dan nggak salah kalau teman-teman nggak menjadikan trader ini sebagai profesional income-nya teman-teman, atau misalkan bukan side hustle-nya teman-teman gitu. Ya boleh-boleh aja, itu pilihan gitu. Teman-teman yang decide mau yang mana, mau menjadi seorang full time trader yang trading for living, atau hanya sekedar side hustle aja atau sekedar sampingan gitu, bukan main income-nya teman-teman. Silahkan. Kalau saya lebih menyarankan kalau teman-teman masih ada yang bisa dilakukan untuk atau masih punya pekerjaan utama, jangan tinggalkan dulu itu.
Minimal selama 1 tahun dan minimal selama belum break even point modalnya. Tapi kalau teman-teman udah break even point gitu kan, eh, perjalanan di market forex juga udah berjalan setahun dan memutuskan untuk menjadi benar-benar professional trader, menjadi seorang full time trader atau yang trading for living dengan pengalaman minimal ya 1 tahun, terus minimal udah 80% lah dari modal break even pointnya, udah mulai menurut saya udah cukup bagus lah ya gitu. Tapi tanpa 2 hal itu jangan dulu deh. Dan untuk menjadi seorang profesional trader, teman-teman harus benar-benar, kalau kita di konvensional harus ada seragam, harus ada skill, harus kalau butuh sekolah kita harus sekolah gitu kan, segala macam kayak gitu kita juga butuh. Nah, ketika kita terjun ke market forex pun sama. Walaupun banyak dikatakan kan market, jangan forex lah, lebih umum lah ya, perdagangan berjangka seperti ini atau komoditas ya, itu kan derivatif ya, cuman bukan berarti nggak ada bentukannya, nggak ada tata usahanya, nggak ada tata kelolanya, ya ada juga gitu. Nah, yang paling kalau saya pribadi, karena saya udah saya nggak bukan sampingan lagi ya kalau market forex, tapi udah benar-benar utamanya saya cuma di forex doang gitu, nggak ada bisnis lain. Nah, saya lebih mengarah ke saya harus ada minimal pembukuan. Kalau untuk mau serius ya, kalau teman-teman mau serius, gitu, minimal ada pembukuan. Teman-teman dicatat. Kalau nggak mau terlalu detail, it's okay, nggak apa-apa. Tapi minimal teman-teman tahu minggu ini atau bulan ini berapa kali total transaksi, berapa kali total profit, berapa kali totalnya profit, dan berapa total lossnya, dan akumulasinya profit atau minus, surplus atau minus. Kan? Kalau misalkan memang teman-teman minimal udah punya seperti itu, berarti arahnya udah ke professional trader. Tapi kalau menurut saya sih harusnya, walaupun ini sampingan, yang namanya pembukuan itu minimal harusnya ada lah. Minimal tahu bulan ini saya untung atau rugi gitu. Dan itu nggak sesimpel kita melihat, oh ini ada WD, ada profit sekian, enggak. Kita harus lihat ekuitas kita berapa, ada floating atau enggak, total profit sekarang berapa, total posisi yang lagi berjalan berapa, itu harus teman-teman harus hitung sedetail mungkin gitu. Oke, dan itu sih yang paling utama. Saya nggak akan terlalu panjang lebar. Intinya, kalau mau menjadi seorang profesional trader, mulai dari hal paling kecil. Itu sih poinnya. Hal paling kecil yang saya katakan di sini atau maksudnya itu adalah minimal ada catatan, jurnal atau pembukuan. Itu aja dulu. Nggak perlu detail, nggak perlu rapi-rapi banget. Saya nggak bisa Excel segala macam. Tulis manual juga boleh gitu. Minimal saya tahu bulan ini berapa kali transaksi, bulan ini saya profitnya berapa, lossnya berapa, akumulasinya segimana gitu, profit atau minus gitu. Itu aja dulu. Itu satu step kita kalau mau menjadi seorang profesional trader. Dan berhubungan dengan itu, emang bisa menjadi seorang profesional trader? Ya bisa banget, bahkan banyak gitu. Cuman sayangnya seorang profesional trader biasanya jatuhnya itu adalah silent trader. Ada yang tahu kenapa? Karena ketika kita sudah menjadi seorang profesional trader, justru kita itu nggak mau banyak keganggu. Kita nggak mau banyak istilahnya apa ya? Uh, ya banyak hal-hal yang mengganggu gitu, dan nggak mau banyak yang tahu gitu. Kenapa? Karena untuk apa gitu? Ketika seorang profesional trader atau seorang trader yang nggak usah profesional dulu deh, seorang trader yang udah bisa mandiri aja dulu, yang udah bisa trading sendiri, analisa sendiri, segala macam, mandiri lah, benar-benar mandiri lah ya. Ya dia butuh apa dari orang lain coba? Kalau bukan teman curhat atau teman ngobrol atau referensi untuk mendapatkan informasi tentang makroekonomi di beberapa negara gitu. Paling cuma itu doang. Selebihnya kan kita udah benar-benar mandiri. Bahkan sebenarnya seorang profesional trader itu cenderung apa ya? Menyendiri, biasanya beda dengan bisnis lain yang biasanya membuat grup segala macam, tapi seorang profesional trader itu lebih cenderung ke silent trader dan menyendiri gitu. Kenapa? Dia nggak mau banyak terganggu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya kenal banyak orang yang udah menjadi silent trader atau profesional trader. Bahkan saya kenal orang yang keliling Indonesia yang cuman bermodalkan satu akun trading. Bayangin, dan dia udah berkeluarga gitu. Ya, kewajibannya banyak. Itu ada, dan bukan sekali dua kali saya nemuin gitu. Pertama kali saya nemuin ada
orang Kalimantan tahun 2016 yang memang seperti itu. Terus semakin di sini semakin banyak saya ketemu orang-orang seperti itu. Dan ya nggak jauh beda. Kebanyakan dari mereka itu mereka silent. Kita jangan salah loh, kita ketemu orang di mall atau di mana bisa jadi itu juga seorang trader. Kalau orangnya udah lama biasanya tahu sih ciri-cirinya. Kalau itu seorang trader baik itu profesional ataupun baru trader yang masih dalam tahap belajar gitu. Nah, tapi kembali lagi ke topiknya, intinya untuk menjadi seorang profesional trader itu butuh segala sesuatu yang menunjang gitu. Kita juga nggak boleh main-main, mulai dari pembukuan, minimal banget pembukuan, catat semuanya gitu yang kita lakukan kalau bisa. Nggak perlu terlalu detail, yang penting kita tahu untung atau rugi, minimal itu aja dulu. Yang kedua, kalau menjadi profesional trader, jangan main-main gitu. Nah, kalau jatuhnya ke arah sana, minimal banget beli laptop. Handphone kan bisa, ya. Tapi saya lebih menyarankan menggunakan laptop kalau teman-teman mau benar-benar full time trader tanpa mengerjakan hal yang benar-benar pengen menjadi ini penghasilan utamanya teman-teman, ya udah minimal beli laptop gitu. Yang kedua, belajar gitu. Jujur aja teman-teman, saya pribadi pun, saya sendiri pun sampai dengan hari ini saya nggak berhenti belajar kok. Saya nggak merasa karena saya udah bisa profit atau saya misalkan udah bisa memberikan sedikit ilmu ke orang lain atau mengedukasi orang lain, saya berhenti belajar dan udah merasa cukup. Enggak. Sampai hari ini, sampai kemarin bahkan saya masih belajar. Dan belajar saya juga, saya bisa kemana aja. Baik itu ke eh, informal atau yang nggak formal lah, ke teman-teman yang lebih senior segala macam kayak gitu, ataupun ke lembaga-lembaga yang memang formal. Seperti kalau pemerintahan kita kan menyediakan banyak lembaga sebetulnya yang mau memberikan edukasi tentang perdagangan berjangka, dan saya mengikuti itu. Dan ketika saya mengikuti pembelajaran itu, saya nggak malu untuk memposisikan diri saya sebagai seorang uh, pembelajar. Saya bertanya, dibilang bodoh nggak apa-apa, tapi minimal ilmu saya bertambah. Itu poinnya gitu. Jadi intinya teman-teman harus belajar gitu kalau untuk menjadi seorang profesional trader. Dan ketika teman-teman udah menemukan semua hal itu, mulai pilih kalau di apa ya? Kalau teman-teman adalah seorang pemain sepak bola kan, kalau udah bisa main bolanya, teman-teman milih timnya kan, klubnya kan. Nah, kalau di forex kan berarti kita milih perusahaan pialangnya. Pialang mana yang harus saya pilih? Dan itu juga harus riset, nggak boleh asal-asalan. Harus yang udah kredibel, harus yang udah uh, terpercaya, yang track recordnya bagus, minimal DPWD-nya lah gampang, itu aja dulu gitu. Legalitas mah saya udah pasti, saya nggak akan ngomongin itu karena saya udah nggak menganggap broker lagi kalau yang ilegal gitu. Ini ada broker ini tapi nggak ada izinnya, nggak terdaftar di Bapepti. Saya nggak anggap itu ada broker. Saya obrolkan kalau saya ngomong pialang, artinya saya hanya membicarakan pialang yang ada di listnya Bapepti yang sudah punya izin. Di luar itu saya nggak berani bilang itu adalah sebuah pialang karena ya belum tentu itu pialang. Bisa aja sekedar bandar. Dan kalau saya bilang itu bandar dan saya bilang itu adalah pialang, saya yang salah. Makanya saya nggak akan bicarakan itu. Nah, ketika kita udah menemukan sebuah broker, kita udah bisa trading, minimal basic-basicnya kita udah paham gitu kan. Terus kita udah memilih sebuah broker, tentukan bajunya gitu. Baju yang saya maksud di sini itu adalah uh, apa ya, teknik trading gitu. Minimal putuskan mau intraday, swing trade atau scalper gitu. Terus pelajari juga technical wajib, fundamental wajib. Saya itu bukan, saya mungkin 80% analisa saya itu fundamental, tapi saya nggak pernah nyuruh teman-teman menjadi seorang fanatis fundamentalis atau teknikal. Nggak. Dua-duanya itu penting. Nggak dipelajari satu ya berarti belum belajar, itu aja. Saya nggak mau teman-teman jatuhnya itu, karena saya banyak ketemu orang yang anti, bahkan sampai anti ya, anti fundamental atau anti teknikal. Jangan seperti itu. Ini bisnis ini butuh statistik dan butuh uh, data yang lagi happening sekarang gitu. Itu butuh gitu. Nah, intinya teman-teman tentukan tekniknya apa, pelajari teknikal fundamental segala macam, minimal basic-basicnya aja dulu. Setelah itu ya silakan tinggal berjalan. Itu udah do the best sih kalau menurut saya, udah melakukan yang terbaik. Dibanding kita hanya sekedar ya lihat temen gitu buka akun trading buy sell gitu kan, ngikutin orang, rugi gitu. Kalau mau ya udah all out sekalian dan serius gitu.
Oke, itu aja sih sebenarnya nggak banyak. Bukan menasehati, bukan mengajari juga ya saya di sini siapalah gitu. Eh, Cuman saya hanya berbagi ini berdasarkan pengalaman saya selama di dunia forex ya, bukan bermaksud untuk mengajari atau saya merasa lebih pintar. Tidak, saya pun sama kok, masih banyak yang saya pelajari sebenarnya hari ini gitu. Itu tips aja buat teman-teman kalau teman-teman mau menjadi seorang profesional trader gitu. Tapi kalau mau ini sebagai sampingan doang, it's okay, nggak apa-apa juga gitu kan, nggak ada yang melarang juga dan nggak menyalahi aturan apapun gitu kan. Silahkan, itu adalah pilihannya teman-teman semua. Mau menjadi seorang profesional trader atau mau sekedar sampingan aja. Kalau saya ya saya nggak punya opsi lagi. Kalau saya udah jadi seorang profesional trader mau tidak mau, karena ruang lingkup saya di sini dan saya tidak ada bisnis lain. Bukan tidak menganggap ada, ya memang adalah gitu bisnis, kayak saya punya toko di rumah, saya punya bisnis sampingan gitu. Tapi saya tidak merasa itu menjadi sebagai income. Itu hanya sebagai apa ya? Bukan ngabisin waktu juga, tapi ya saya pernah cerita juga bahwa saya sering melihat saudara-saudara saya yang pengen punya usaha dan akhirnya ya saya jatuhnya silahkan membantu gitu. Karena kerjaan utama saya ya di sini di forex gitu. Oke, sekali lagi itu adalah pilihannya teman-teman semua, pilihannya Anda semua. Apakah Anda semua ini mau menjadi seorang profesional trader atau hanya sebagai sampingan? Silakan. Kalau berbicara peluang di market forex masih luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada sebelumnya gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Dan sedikit notis ya di luar tema buat teman-teman. News malam ini udah beres, tapi dampaknya masih kelihatan dan kemungkinan nggak akan terlalu jauh ke bawah. Support di majornya 1974 kayaknya agak susah. Cuman saya mau kasih notis ke teman-teman, tanggal 4 Mei atau minggu depan kurang lebih tepatnya, itu ada FOMC ya. Nah, kalau menurut saya FOMC yang sekarang tuh worth it buat ditungguin. Walaupun ya masih jam 1-an malam ya, tapi cukup layak untuk ditunggu karena kemungkinan peluangnya besar. Dan The Fed rencananya mau naikin lagi suku bunga di 0,25%. Walaupun sebenarnya fokus di makroekonomi itu bukan itu sebenarnya. Fokus makroekonomi itu adalah hal-hal di luar kalender ekonomi. Kalau itu udah ketahuan, dampaknya seperti apa, polanya akan seperti apa, itu udah ketahuan gitu. Mau kayak gimana bentukannya atau harganya mau dropnya sampai mana gitu. Tapi yang masih abu-abu itu adalah titik reboundnya dia atau titik retrace-nya dia, titik mantulnya di mana, itu yang masih sedikit abu-abu dan itu sebenarnya bisa diulik lagi menggunakan teknikal ya teman-teman. Saya yakin juga pasti udah minimal paham lah di mana titik-titik pantulan yang menggunakan moving average, yang menggunakan Fibonacci, yang menggunakan trendline, yang menggunakan apalagi ya, banyak kok ya. Itu silakan gunakan tekniknya masing-masing. Cuman dampaknya kemungkinan akan memberikan dampak yang cukup positif nanti, tapi hati-hati bukan untuk jauh banget ke bawah. Karena Amerika itu banyak, termasuk Janet Yellen ya, dia membuat sebuah forecast atau prediksi bahwa Amerika tuh udah mau ambruk ekonominya gitu. Itu Janet Yellen yang dia orang Amerika dan dia mantan seniornya Powell gitu, bukan apa-apa, tapi dia hanya menginformasikan kan, bukan karena itu negaranya sendiri gitu kan, yang terdampak dia sendiri juga, tapi dia menginformasikan, artinya nggak main-main gitu. Ekonomi Amerika sekarang itu kalau nggak diperbaiki bisa berdampak jauh lebih buruk daripada sekarang. Itu sih. Jadi kalau mau ambil news atau mau nungguin news, minggu depan tanggal 4 FOMC suku bunga forecast-nya akan dinaikkan suku bunga dan kemungkinan atau probabilitas akan berdampak positif terhadap market forex. Dan seperti itu, mohon maaf bila ada salah kata, silakan Master Widi, saya kembalikan lagi ke Master Widi yang akan menjawab pertanyaannya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak ya Master Syam, luar biasa banget untuk penjelasannya secara jelas banget, dan memang itu merupakan salah satu poin-poin penting juga yang untuk kita perhatikan sesuai dengan judul webinar malam ini, terkait dari how to be a professional trader. Ini tambah lagi tentunya ya bisa dibilang jam terbang juga mungkin menjadi suatu poin yang memang cukup lumayan penting juga ya. Tetapi tentunya tetap semangat dan terus belajar dari
pakar-pakarnya, dari ahli-ahlinya, dari yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Itu adalah jalan pintas untuk belajar cepat ya. Mungkin ada tambahan dari Coach Vincent, silakan Coach. Oke, yang pastinya kalau untuk become trader profesional itu sebenarnya banyak banget ya, dan Ya, saya pun masih belajar sampai saat ini. Karena betul. bagaimanapun juga sebetulnya kita gagal itu karena kita tidak mau menerima kekalahan ya. Contohnya kayak gini. Sebenarnya saya pribadi deh, jangan jauh-jauh ya. Saya pribadi pun kadang begitu ya. Kadang mungkin teman-teman juga pernah nyobain ya, pernah apa namanya, pernah nggak merasa kayak gini ya. Jadi ketika teman-teman udah analisa ya, teman-teman udah analisa nih ya, dan ketika analisa sudah dianalisa nih ya, udah dianalisa, nggak taunya tuh nggak jadi entry ya, yang tadinya mau entry ya, yang tadinya mau entry malah nggak jadi ya, yang tadinya mau, oh ini udah pasti sell sih gitu ya, kita ngomongnya udah pasti sell atau misalnya selesai sell, tapi ketika teman-teman mau entry nggak jadi ya, takut ke atas, nanti dia nunggu di atas lagi gitu ya, padahal harga tersebut sudah dianalisa secara baik sama teman-temannya, sama kita tuh udah dianalisa secara baik. Ternyata pada saat nggak di-entry-in, ya pada saat tidak di-entry-in, nggak taunya memberikan hasil yang positif. Ya. Kita jatuhnya kayak gimana? Kita jatuhnya nyesel kan? Waduh, coba aja kalau tadi sell. Ya. Coba aja kalau tadi kita masuk market. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh awal mulanya adalah ya kita tuh takut rugi. Ya. Awal mulanya kita takut rugi. Jadinya analisa yang pertama dari keraguan-keraguan malah nggak jadi masuk. Ya. Ketika uh, udah di berikutnya nah, momen berikutnya ketika ada momen lagi nih ya, kalau takut ketinggalan, hasil kita masuk dong ya, kita masuk sell ya, kita masuk sell nih ya, jatuhnya apa, harga terbang. Nah kayak gitu jadi itu yang membuat apa ya, itu yang membuat trading kita tuh tidak stick to the plan gitu ya, karena yang tadinya udah yakin malah masuk, lalu entry keduanya memaksakan karena takut ketinggalan seperti entry yang pertama. Nah ya, itu awal mulanya kita mendapatkan kerugian di trading forex ini, dan itu biasanya tuh saya pun masih sering seperti itu, mau ngasih signal nih ya, mau ngasih signal takut karena mengiranya bisa di atas lagi, nggak taunya setelah nggak dikasih signal malah dioperasi sendiri atau malah profit untuk pribadi. Nah itu kayak gitu ya, ketika signal keduanya yang di share malah PSL dan harga malah jadi satu dulu gitu. Jadi intinya apa, intinya tuh kita mesti sabar dan disiplin sih, ini mesti sabar dan disiplin ya, sabar mendengar apa yang kita paham, dan disiplin ketika kita sudah membuat plan ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk entry di harga awal ya, jadi kayak gini, saya akan entry di 1990 sell ya, saya entry di 1990 sell. Nah ketika nemu harga 1990 itu langsung aja dimasukin gitu, langsung aja di entry-in dengan SA dan TP yang sudah di setup sebelumnya ya. Jangan sampai bahkan udah dapat harga 1990, nanti deh tunggu ke bawah dulu, nunggu valid dulu, udah turun baru saya sell ya. Kita dapat harga di 1985 sell, ketika di 1985 karena harga ke
atas. Nah, itu udah memulai apa ya namanya tuh, ya awal muasalnya kita diberikan kerugian. Jadi, teman-teman, kita masih bisa berdisiplin masuk di situ gitu. Jadi yang tadinya kurang percaya diri seperti itu adalah karena kita kurang latihan, ya. Kita kurang latihan tuh nggak mesti di akun real, ya. Di akun demo pun bisa masuk aja, bisa sah-sah aja, ya. Itu nggak apa ya namanya tuh, kalau kata teman-teman, oh di akun demo nggak bisa melatih psikologinya, ya udah boleh di akun real, tapi dengan catatan siap dengan semua siap dengan semua segala resikonya, entah itu resiko rugi atau resiko untung, ya. Resiko untung itu masuk resiko, ya. Untung itu masuk resiko. Kenapa? Karena ketika kita diberi untung, apakah kita siap untuk menerimanya, untuk siap untuk nahannya atau enggak, ya. Di situ maksudnya. Ketika kita rugi, cepat-cepat diambil, tapi ketika kita untung, ketika kita rugi ditahan, tapi ketika kita untung cepat diambil, seperti itu, ya. Jadi yang pastinya adalah belajar terus, dan market forex makin sini itu makin sulit, ya. Saya jawab begitu, kenapa? Karena banyak sekali data fundamental yang di luar data, ya. Jadi data fundamental di luar data itu maksudnya luar data file factory, ya. Di luar calendar news-nya. Itu yang jadi ekonomi makronya itu banyak sekali mempengaruhi pergerakan harga saat ini. Bisa dilihat, ya, beberapa hari belakang antara UJ dan SAU, ya. Tadi pagi mendadak naiknya barengan, UJ naik, SAU juga naik, kan itu suatu hal yang aneh, ya. Suatu hal yang aneh gitu. Nah, seperti itu, ya. Seperti tadi GU nih, ya. GU dan Euro. Nih, ya, kita bandingkan, ya. Nih, ini GU, ya. Ini GU. Ini Euro. Nah, ya. Ini Euro nih, ini Euro dia langsung turun ke bawah. Tapi GU ketika udah ke bawah dia naik ke atas lagi. Seperti ini yang aneh tuh. Ya. Jadi menurut saya pribadi udah nggak ada sekarang tuh harus secara sama, ya. Euro harus sama dengan GU, UJ harus sama dengan GJ, atau UJ harus berlawan dengan SAU. Nah, menurut saya pribadi itu sih uh, udah nggak bisa ilmu itu dipakai di saat ini gitu. Mungkin kedepannya bisa lagi kalau misalkan ekonomi sudah ekonomi makronya sudah stabil lagi gitu, ya. Gitu. Ya, itu adalah salah satu tips yang masih harus pelajari oleh saya pribadi dan teman-teman juga, adalah kuncinya latihan, ya. Latihan entah di akun demo atau di akun real, ya. Latihan untuk sabar dan disiplin, dan juga ditambah dengan jurnal tradingnya, ya. Karena dengan jurnal tradingnya sama gitu, kita bisa mengingat, ya. Kita bisa mengingat dan mereview kembali ruginya kenapa, untungnya kenapa, ya. Dengan setup yang sama bisa jadi satu entry rugi, satu setup lagi untung. Nah, kalau misalnya kita nulis di jurnal itu kelihatan, oh ini rugi karena ada berita, ya, beritanya hasilnya menjadi negatif, sehingga plan saya tadinya sell menjadi stop loss itu. Oh ini untung, kenapa? Karena beritanya mendukung sesuai dengan setupnya. Jadi kayak gitu, ya. Gunanya ada jurnal trading seperti itu. Jadi kita tuh kalau dikasih rugi pun, ya, kenapa di DIC saya signal, bukan karena stop loss terus, ya, bukan gitu. Tapi ini kita lebih beda sih, ya. Di Max Bandung kita lebih beda dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita sendiri ingin mengedepankan tuh untuk teman-teman agar bisa trading mandiri, bukannya kita nggak mau kasih signal, bukan, ya. Kita memberikan signal kalau ditanya, ya. Kalau ditanya contohnya ada mungkin di grupnya suaranya. Jadi intinya apa? Oh berarti belum macam mappingan kan? Nah di situ mappingnya saya jelaskan artinya sell seperti hari ini dan kemarin, ya. Lalu kayak gitu. Itu contohnya, ya. Tapi yang pastinya adalah
saya ingin teman-teman untuk bisa trading mandiri, bukannya kita profesional atau gimana, tapi dengan teknik yang kita berikan ya, apalagi udah ada teknik apa namanya 3 candle ya, close 3 candle, lalu money hunter ya, money hunter itu adalah moving average 13 dan 34 ya, itu. Dan satu lagi ada main strategi. Nah itu nanti kita akan bahas minggu depan ya. Kita akan bahas minggu depan di DE Class batch 5 di pertemuan terakhir ya. Itu kita bahas tadinya di situ. Jadi teman-teman bisa tradingnya pun apa ya, bisa entry tanpa menunggu signal dari kami. Jadi itu asik banget dan lebih puas banget ya. Ketika kita untung, ketika kita profit, kita dapat bangganya yang luar biasa ya. Tapi ketika kita rugi, kita juga mendapatkan pembelajarannya. Gitu. Beda dengan signal. Ya. Kalau signal, ketika kita untung, kita cukup puas. Tapi ketika kita rugi, ya ada kita malah menyalahkan. Itu sih kuncinya. Jadi kalau kita bergantung dengan orang lain sampai kapanpun juga, kita pastinya nggak akan menjadi trader yang profesional. Ya, gitu. Jadi kuncinya adalah belajar, jurnal trading, dan yang membuat psikologi terjaga itu adalah money management ya. Money manajemennya diatur, pasti tradingmu akan menjadi tenang dan tidak akan dirasa kerusuk. Tapi kalau money manajemennya rusak ya, money manajemennya rusak, terus cara mengelola resikonya juga rusak, ya udah siap-siap aja kita akan stagnan di level ini gitu. Jadi udah pas ya jam 8:04. Kalau tidak yang ditanyakan, kalau yang bertanya nggak ada ya. Sudah ya dari Pak David. Pak David Alison sudah dijawab. Kalau misalnya tidak ditanyakan lagi ya teman-teman, boleh ya, boleh untuk yang kurang jelas boleh bertanya di grup kita ya di eksekutif kelas by DEC. Kalau mau yang request analisa juga jangan sungkan, chat aja di grup itu, nanti kita bantu sesuai dengan teknik yang kami punya gitu. Oke, sekian Mas Widi, boleh langsung aja ditutup ya, sudah tidak yang bertanya. Dan labnya juga sudah sesuai ya, tinggal besok aja kita mau setup baru lagi. Ya, luar biasa banget ya teman-teman tadi penjelasan dari Coach Vincent, dan itu memang betul-betul penting banget dan harus kita perhatikan juga ya. Dan gitu. Jadi kesimpulannya tentunya mungkin tujuan kita ya di sini sebenarnya bukan hanya untuk ngasih rekomendasi final aja, akan tetapi kita semua harapkan teman-teman lah yang bisa create juga gitu, create atau bikin analisa atau signal sendiri juga, signal pribadi juga kayak gitu. Bagaimana tentunya sesuai dengan tujuan didirikannya kelas ini, ciptakan 1 juta trader yang mulai kita itu teman-teman. Oke, mungkin karena waktunya terbatas dan sudah habis juga, mungkin kita akan lanjut sharing dan diskusinya di grup member eksekutif kelas DEC di WhatsApp ya. Tentunya teman-teman sekali lagi jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk selalu bertanya, selalu sharing, selalu diskusi ya. Tentunya itu memang sangat diperlukan ya, tentunya untuk keberlangsungan trading kita kayak gitu. Jadi sekali lagi Dilimax Education Center itu merupakan sebuah wadah untuk kita bisa saling diskusi, saling sharing, saling bantu, saling memberikan pendapat, saling memberikan analisis masing-masing. Itu ya tentunya teman-teman. Dan mungkin penutup ya, besok ya tentunya teman-teman kita reminder ada acara yang luar biasa spesial juga ya, tentunya acara live trading bertajuk jangan bertajuk, bukan bertajuk, lebih ke temanya ya sambil halal bihalal kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih liburan ya gitu ya, yang masih ada liburan ke Bandung nih gitu ya, bisa
besok nih bisa sambil liburan, bisa sambil mampir juga ke Cafe Trinity di Max ya, di Jalan Garuda nomor 88 Andin Bandung. Kemudian bisa langsung datang atau bisa konfirmasi dulu terkait kedatangannya ke trading advisor kita ya, bisa chat via WhatsApp kayak gitu. Ya sekali lagi besok ya, besok hari Jumat start jam 7 malam. Mungkin kita sambil live trading juga, sambil nongkrong, sambil ngopi, ya sambil silaturahmi lah intinya lah, sambil silaturahmi, sambil halal bihalal, karena silaturahmi dengan bersilaturahmi insya Allah mendatangkan banyak rezeki. Amin. Amin ya Allah. Ya, luar biasa sekali tentunya untuk webinar malam ini ya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang udah menyempatkan diri untuk hadir di live webinar malam ini. Mungkin karena waktu terbatas, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa ya di live webinar berikutnya. Saya Widiansyah Muhammad Kahfi dan saya Vincent. Dan saya Syam. kita undur diri. Sampai jumpa di live webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.